Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya guys. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kain belacu panjang 76 cm dan lebar 65 cm, gunting kain, meteran, jarum pentul, pensil atau pulpen, kain belacu yang sudah kita sediakan tadi, itu kita potong, kita bagi menjadi dua bagian. Setelah kita potong menjadi dua bagian, kita ambil salah satu bagian. Ini terlebih dahulu harus disetrika ya. Ini kebetulan saya tidak setrika karena tidak sempat. Kemudian salah satu bagian kita letakkan di ujung pada posisi tengah depan, panjang depan. Nah, kita tandain. Kira-kira kita garis untuk bagian ujung pinggir bagian tengah depan 2,5 cm. Kita garis terlebih dahulu 2,5 cm. Kita kasih garis 2,5 meter di ujung untuk dua bagian kain belacu yang tadi ya. Setelah kita garis 2,5 cm, nah 2,5 cm nya kita ikutin garis tengah panjang depan. Ini kebetulan garisnya tidak sama ya, seharusnya sama, cuman saya belum sempat buatnya. Nanti di episode berikutnya saya akan buatin. Kemudian kita sematkan di ujung atas, kemudian di tengah leher, tengah bagian dada dan tengah bagian pinggang. Kita sematkan jarum pentulnya, kemudian kita ratain dengan tangan. Ratainnya pelan-pelan, halus, dengan halus, pelan-pelan ratain. Halus, ratain lagi, kemudian sematin lagi. Kita harus sering-sering halusin di daerah yang belum rata. Kita halusin pelan-pelan. Nah, kemudian kita gunting di bagian leher atau kerah. Nah, ini aku gunain ukuran lehernya sesuai dengan garis, tapi hanya untuk ukuran leher. Untuk ukuran kerah, kalau yang untuk bas point dan lain-lain, aku tuh nggak pakai ukurannya, jadi nggak sama. Aku pakai yang sama itu ukuran leher, kerah, kemudian bagian dada dan bagian pinggang. Kemudian kita sematin lagi di bagian bahu, sematin jarum pentul, kita halusin lagi, halus, pelan-pelan, sehingga ngebentuk bagian sisi, halus pelan-pelan. Setelah kita halusin pelan-pelan dengan tangan, kita sematin lagi bagian sisi. Kita sematin lagi bagian sisi di dekat kerung tangan. Kemudian kita gunting bagian bawah, kita sisakan kira-kira 2,5 cm dari pinggang. Nah, ini untuk kita cekris-cekris. Cekris-cekris itu artinya kita gunting sedikit-sedikit. Kemudian kita masih cekris. Nah, ini ada sisa lebih di bagian tengah depan. Nah, ini untuk kupnat depan.
Kemudian untuk bagian sisi kita gunting karena ini kelebihan kainnya. Kita gunting, kemudian kita cekris-cekris. Kemudian bagian kerung lengannya kita gunting. Dan kita cekris untuk bagian sisi. Bagian kerung tangan kira-kira 2 atau 3. Aku pakai 3. Kemudian kita gunting lagi bagian bahu. Dan kita gunting lagi sedikit-sedikit. Kemudian untuk kerahnya aku samain dengan garis leher. Kemudian bagian depan dicekris kira-kira 3. Nah, sudah dapat nih kupnatnya. Lalu kita halusin lagi menggunakan tangan, yaitu untuk ngebentuk kupnatnya supaya kupnatnya kebentuk. Halusin lagi, kita sematin dengan jarum pentul, pelan-pelan sematinnya. Halusin lagi, disematin lagi bagian pinggir supaya tidak lari kainnya. Sematin lagi sampai ngebentuk kupnat bagian depan. Nah, setelah kebentuk kupnatnya, kita halusin lagi menggunakan tangan. Pelan-pelan, halusin lagi. Kira-kira ada yang masih longgar, kita lepasin lagi jarum pentulnya, kemudian sematin lagi. Jadi ini gampang banget ya. Yaitu kuncinya pada tangan kita sendiri. Kita tuh harus sering ngeratain atau ngalusin itu pakai tangan. Kalau ada yang belum rata, kita halusin lagi. Gitu aja draping gampang banget. Nah, ini kebetulan ada bagian sisi yang belum rata, makanya kita halusin lagi, ratain lagi. Kita buka lagi pentulnya, kita sematin lagi. Karena sisinya tadi sudah berubah bentuk, maka kupnatnya juga pasti berubah. Makanya kita rubah lagi, kita sematin lagi, kita halusin lagi. Kalau masih ada yang belum halus, kita halusin dengan tangan lagi. Kita ambil bas poinnya dulu, kita kasih titik. Ini untuk ngebentuk garis pola. Kita ambil lagi, kita bentuk garisnya pada bagian leher atau kerah. Kemudian bagian bahu kita bentuk garisnya. Ini kalau aku pakai pulpen, pakai pensil juga boleh, pakai spidol juga boleh. Kemudian pada bagian kerung tangan kita bentuk. Nah, kalau ada yang belum halus lagi, kita buka lagi pentulnya dan kita sematin lagi. Dia sampai halus. Sematin lagi. Nah, kemudian kita garisin lagi di bagian sisi. Kita garisin
sampai ke puncak lingkar pinggang. Kemudian kita bentuk garis di lingkar pinggangnya. Dan di bagian kupnat depan. Kemudian kita ambil kain belacu yang satunya lagi yang sudah kita bentuk 2,5 cm, yaitu untuk bagian resleting. Kemudian kita tempelkan di atas, kita sematin jarum pentul. Kemudian di bagian pinggang kita sematin jarum pentul. Dan bagian lingkar dada kita sematin juga. Kita halusin dengan tangan. Bagian kerah kita sematin juga. Bagian bahu juga sematin dengan jarum pentul. Kita ratain lagi, kita halusin dengan tangan sampai benar-benar halus. Kemudian kita gunting pada bagian leher mengikuti garis leher yang sudah dibentuk. Kemudian di bagian bahu kita gunting, karena ini kainnya terlalu berlebih, maka kita gunting. Setelah kita gunting, kita cekris di bagian bahu. Kemudian kita ratain lagi, halusin lagi dengan menggunakan tangan. Halusin lagi, ratain lagi. Kita sematin di bagian sisi. Kita cari sisinya pelan-pelan. Kemudian kita gunting sampai ngebentuk kerung tangan. Kerung tangannya disamain dengan ukuran patung manekin. Kemudian kita cekris di bagian tangan sedikit. Kemudian kita haluskan lagi pelan-pelan. Di bagian sisi kita sematin lagi. Dan kita buang, kita gunting. Kita gunting bagian sisi. Karena terlalu banyak, terlalu lebih kayaknya. Kemudian kita cekris-cekris di bagian sisi. Lalu kita sematkan jarum pada bagian sisi. Nah, di sini sudah kebentuk kupnat bagian belakang. Kemudian kita halusin lagi, jika ada yang masih belum halus kita halusin lagi, kita lepas lagi jarum pentulnya, kita sematin lagi. Kita bentuk lagi dengan menggunakan tangan, kita halusin lagi. Kemudian kita sematkan jarum pentul lagi di bagian sisi. Ini di bagian tengah ini yang kain lebih ini, itu kupnatnya sudah kebentuk ya. Kemudian kita potong lagi di bagian bawah kira-kira 2,5 cm.
dan kita cekris pelan-pelan. Kemudian pada bagian tengah belakang kita cekris sebanyak 3 kali. Sisa pada bagian belakang kita bentuk kupnat dan pelan-pelan kita sematkan jarum. Kemudian kita bentuk kupnat. Setelah dibentuk, kita halusin. Kemudian kita sematin dengan jarum pentul kembali sampai ngebentuk kupnat belakang. Setelah selesai semuanya, kita lipat pada bagian bahu. Caranya yaitu dengan menyatukan pola bahu depan dan belakang, kemudian kita lipat ke dalam. Nah, pada bagian sisi samping, pola bagian depan dan bagian belakang, sisi depan dan sisi belakang kita satuin sama, kemudian kita lipat ke dalam. Kemudian kupnat bagian belakang kita gunting dan kupnat bagian depan kita gunting. Pada bagian bawah kita ratain. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya, agar kalian bisa tahu next video yang akan aku share.